Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Insan TV, sahabat sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, kesempatan, dan nikmat Islam. Nikmat yang tidak akan mungkin bisa mampu dinilai dengan nilai mata uang manapun di muka bumi ini. Ketika kita mengenal Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mengamalkan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di dalam kenikmatan. Dia berada di dalam ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hati. Sebagaimana Nabi dan para sahabat serta para ulama kita dulu, ketika mereka mengikuti dan menjalankan agama yang dibawa oleh Muhammad, maka mereka merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Karena mereka bisa menikmati ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka tidak tersibukkan dengan urusan dunia mereka. Tidak ada ketamakan kepada dunia ini. Karena mereka tahu Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah Islam yang tidak menyembah kepada dunia ini, yang tidak menuhankan dunia. Mereka taruh dunia ini di genggaman-genggaman mereka, sementara hati mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun kehidupan mereka kelihatan sulit, susah dari sisi finansial, ekonomi, namun hati mereka tetap tenang, tentram, bahagia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin terlihat secara kasat mata kehidupan mereka sengsara, namun hati mereka tidak pernah sengsara. Walaupun terlihat jasad dan badan mereka sakit, namun ternyata hati mereka sehat. Walaupun terlihat kehidupan secara realnya miskin, tapi ternyata hati mereka kaya. Itulah orang-orang yang benar-benar berpegang, mengikuti, menjalani agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kekayaan itu adalah hati. Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan patokannya, ukurannya harta.
nominal harta yang kita miliki. Tapi kaya itu adalah dengan hati. Ketika mereka sakit, mereka tidak terasa tersiksa badan mereka. Karena mereka merasa bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kehidupan manusia, sakit, susah, itu adalah ujian dari Allah. Sehingga mereka menerima takdir ujian itu dengan lapang dada, dengan rela. Ketika mereka sudah mengatakan raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. Saya ridho, rela, menerima sepenuh hati Allah. Apapun yang Allah ujikan, apapun yang Allah berikan, terima. Sehingga hati mereka tetap bahagia. Tidak mencela, tidak menyalahkan, tidak suudzon dan buruk atau buruk sangka kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, mereka percaya bahwa di balik keyakinan yang benar kepada Allah, walaupun ujian dalam kehidupan ini sulit dan susah dihadapi, tapi mereka yakin pertolongan Allah itu dekat dan gampang, mudah ketika hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjanjikan bagi orang-orang yang senantiasa baik sangka kepada Allah, husnudzan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama persangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia baik, bersangka baik kepadaku, aku baik juga, aku balas. Tapi kalau dia bersangka buruk, maka akan balasannya juga buruk. Maka senantiasa orang-orang yang percaya dengan agama yang dibawa oleh Muhammad, hati mereka bahagia, hati tenang, tenteram, sehat selalu. Qalbun salim. Inilah hati yang bersih dari segala bentuk penyakit hati, ketidakpuasan, ketamakan, ya, suka ngeluh, berkeluh kesah, buruk sangka, kebohongan, ya, pengkhianatan, kemunafikan, kesyirikan, semua itu bersih dari hati orang-orang yang beriman, yang mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hidup mereka susah, tapi mereka tetap ternyata lapang dada, hati luas. Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya kelihatan. Ketika Rasulullah hidup bersama sahabat-sahabatnya, para sahabat tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka tahu. Sempat kemarin sudah kita bahas di minggu yang lalu. Bagaimana Aisyah bercerita di dalam rumah Rasulullah 1 bulan tidak ngepul. Tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak makanan. Karena memang tidak punya makanan di rumah. Dalam rumah tidak ada fasilitas yang mewah. Sempat suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah dan beliau tidur di atas lift serabut kurma. Serabut pohon kurma yang beliau beralaskan di atasnya. Lalu badan beliau berbekas karena tidur di atas serabut pohon kurma. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu merasa sedih, prihatin dan kasihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kondisinya seperti ini. Engkau seorang nabi, pemimpin umat Islam seperti ini. Padahal engkau di atas kebenaran.
di atas agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang Persia dan Romawi di atas kebatilan, di atas kesesatan. Mereka berada di atas agama yang tidak diridhai oleh Allah saat itu. Tapi kenapa mereka hidup seperti itu, bermewah-mewah, mereka hidup dengan perlengkapan fasilitas yang lengkap, sementara engkau kasihan seperti ini. Maka Nabi SAW bukan malah baper dengan perasaan Umar bin Khattab atau mengikuti perasaan Umar bin Khattab. Justru Nabi mengingatkan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, belum yakinkah engkau? Belum yakinkah engkau, wahai Ibnul Khattab, bahwa bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Mereka sudah mendapatkan nikmat itu di dunia dan tidak punya di akhirat. Sementara kita, walaupun di dunia nggak punya apa-apa, nggak punya fasilitas lengkap, nikmat yang berlimpah, namun kita punya akhirat. Yang mana wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia yang mereka miliki. Lalu Umar pun tenang. Nabi menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kehidupannya yang begitu susah di mata manusia. Namun ternyata beliau kaya, hatinya bergantung kepada Allah dan dia yakin balasannya nanti di akhirat. Maka inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Inilah yang harus kita miliki. Teman, sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi kita sudah mengabarkan, belum percayakah kita? Kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah ini. Bagi mereka dunia. Silakan ente semua ambil dunia. Bermewah-mewah dengan menghalalkan segala cara. Yang haram dilabrak. Yang haram dilabrak. Tidak peduli, haram pun disikat. Maka kita orang Islam punya batasan. Di dunia hanyalah sekedar mencari bekal. Hanya sekedar lewat. Kita tidak berlama-lama kok di dunia. Dunia ini cuma tempat singgah. Tempat singgah. Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti seseorang karrakib yastadhil tahta syajarah. Seorang pengembara atau pengendara yang bersafar. Dia kemudian berteduh di bawah pohon yang ada bayangannya karena dia ingin menghilangkan letihnya perjalanan, capeknya perjalanan di bawah bayangan pohon. Ketika panas terik hilang, selesai, dia pun kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Hanya sebatas itu lamanya kita berdiam di dunia ini. Ibarat seseorang yang tinggal di bawah pohon selama matahari masih terik. Maka kita tidak berlama-lama di dunia toh. Sementara orang-orang kafir, non-Islam, tidak beriman kepada Allah, mereka memang pengen tinggal di dunia. Maka semua yang ada di dunia ini mereka bercita-cita untuk memilikinya. Kemewahan, fasilitas, perlengkapan, semua ada pada mereka. Sementara seorang muslim, cita-citanya adalah akhirat, negeri yang abadi. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kita. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, jangan tertipu engkau, jangan terpedaya
Allah sudah ingatkan, jangan tertipu, jangan terpedaya. Berarti ini adalah tipuan saja bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka anggap ini dunia adalah negeri kekal selamanya. Padahal ini Allah sedang membuat jebakan. Kita dikasih permainan nih. Dunia ini adalah ibarat permainan. Allah mengatakan dunia ini adalah la'ibun walahu, permainan dan senda gurau. Jadi kalau kita dikasih mainan, ibarat seperti itulah mainan. Yang namanya mainan ya dimainin. Nggak ada serius di situ. Seperti seorang anak kecil dikasih mainan. Diapakan tuh mainannya dia? Pasti akan diobok-obok, dibanting-banting, ditendang, dirusak. Bagi orang yang beriman menyikapi dunia itu seperti anak kecil menyikapi mainannya. Tidak ada nilainya. Dia mau rusak, mau dia tidak peduli. Yang penting selalu ada. Selalu ada. Dia tidak menghargai nilai mainan. Walaupun Anda beli dengan harga jutaan. Tapi bagi seorang anak kecil, mainan hanyalah sekedar mainan. Tidak ada nilainya. Maka orang muslim, orang mukmin jangan tertipu. Ini mainan dunia ini. Hidup mewah tapi tidak kenal Allah, tidak dekat dengan Allah. Percuma hidup. Maka muslim mukmin yang berakal, yang akalnya sehat, yang hatinya bersih. Ayo. Cita-cita yang utama kita adalah akhirat. Akhirat lebih kekal dan abadi. Nikmatnya tidak akan pernah putus. Maka selalu mengharap apa yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan yang sementara ini dan akan musnah, akan hilang. Akan hilang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kehidupan Rasulullah begitu luar biasa, sederhana. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya Rasulullah itu kaya. Rasulullah kaya. Beliau kaya. Baik secara kasat mata nyatanya beliau ini kaya, hatinya apalagi lebih kaya lagi hatinya. Ya. Namun mungkin orang mengatakan kenapa kaya tapi kok tidak makan 1 bulan, maksudnya tidak punya makanan di rumah 1 bulan. Ya karena memang setiap datang harta, setiap datang nikmat, beliau bagi-bagi sama sahabat-sahabatnya yang layak mereka mendapatkan santunan dari beliau. Beliau bantu. Ya, beliau bantu, beliau kasih, beliau bagi-bagi. Itulah pemimpin umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tapi bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk umatnya. Sehingga memang tidak terlihat banyak makanan di rumah atau fasilitas yang lengkap. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat makan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh, tentunya kita akan dengar bagaimana gambaran para sahabat tentang sifat makan beliau. Sifat makan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang dijelaskan oleh para sahabatnya itu sangat sederhana sekali. Dan mungkin kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, mungkin orang akan mengatakan
bahwasanya wah, Rasulullah ini terlalu kaku, atau tuntunan Rasulullah ini terlalu kaku, terlalu terkebelakang, nggak up to date, ya, tidak memfollow kondisi budaya dan tradisi masa kini, masa modern kita sekarang ini. Bagaimana sifat makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, dalam seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan yang haram, ya, tidak pernah makan atau minum yang haram, mulai dari sebelum jadi nabi sampai beliau jadi nabi, nggak ada makan yang haram. Dan sifat makannya Rasulullah ini sama sekali seperti yang kita katakan tidak berlebihan. Nabi mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah." Tidaklah seorang anak Adam, anak cucu Adam, mengisi kantong perutnya, melainkan hanya sekedar meluruskan tulang sulbinya agar bisa menormalkan lagi fungsi tubuhnya saja. Itu artinya bahwasanya hanya sekedar masuk makanan dan kemudian sudah ada yang diolah di dalam perut kita, itu sudah cukup. Gak mesti harus sampai perut kembung, sampai perut besar, sampai kenyang, sampai mungkin mau muntah. Kata Nabi SAW, cukup seperti itu. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup hanya sekedar meluruskan, memfungsikan kembali kerja organ tubuh bagian dalam ini. Lalu Nabi mengatakan, fa in kana la budda fa'ila. Kalau memang dia mau makan lebih sedikit, maka kata Rasulullah ada aturannya, fathuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk nafas. Lengkap sudah. Jadi bagi tiga, makanan sepertiga, minum sepertiga, nafas sepertiga. Jangan lebih. Ya pokoknya itu aja dah cukup. Ini sederhana sekali. Sederhana sekali. Maka kalau kita katakan tadi bahwasanya kehidupan atau makannya Rasulullah SAW sangat sederhana, itu memang itu nyata. Ini Nabi sendiri yang bilang. Sampai Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, inna qauman la na'kulu hatta najun. Sesungguhnya kami ini umatnya Muhammad tidak makan kecuali sampai kami sudah rasa lapar. Sampai sudah rasa lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Itu kata Ali ibn Abi Thalib. Jadi dia makan kalau udah lapar. Kalau kita nih jangan kebalik malah. Ya, sudah kenyang makan. Dan gak mau berhenti. Makan terus. Ya mohon maaf, mungkin kehidupan orang yang suka ngemil ya. Makan terus. Ya, makan terus. Ini kehidupan orang-orang yang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena akan jadi malas. Akan jadi malas. Malas ibadah,
Mungkin malas kerja juga iya. Makanya kalau dulu para ulama, seperti Imam Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan apa? Ittaqullaha minasyiba' wan naum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menghindari kenyang dan banyak tidur. Maksudnya apa? Ini nasihat beliau. Jangan terlalu banyak makan. Kalau boleh ini selalu lapar, puasa. Ini kalau orang yang suka makan, ini orang malas ibadah jadinya. Sudah kenyang, malas mau sholat, malas mau baca Quran, dan nggak mungkin puasa itu, karena mau kenyang terus hidupnya. Puasa sunnah Senin Kamis dalam kehidupan kita, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, setiap tanggal 13, 14, dan 15. Nggak akan mungkin puasa, karena memang pengen kenyang terus. Kemudian nasihat beliau, jangan banyak tidur. Tidur apa? Tidur kapan? Tidur malam. Beliau nasihatkan kita untuk bangun malam. Jangan banyak tidur. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan apa? Dengan sedikit tidur. Menghindari banyaknya tidur. Subhanallah. Dan ini memang wasiat malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyam dia di malam hari. Itu wasiat malaikat Jibril kepada Muhammad. Muhammad, tahukah kamu bahwasanya seorang itu mulia karena dia qiyamul lail di malam hari ketika orang terlelap tidur. Orang terlelap tidur, kita qiyamul lail. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah di malam hari ketika manusia pada nyenyak tidur. Ini tanda kemuliaan seseorang. Bukan karena hartanya yang banyak. Bukan karena jabatannya yang tinggi. Bukan karena status sosial nasabnya yang bagus. Bukan karena ketampanan dan kecantikannya. Tapi karena banyaknya qiyamul lail. Dia mulia. Tentunya tidak terlepas orang ini dari akhlaknya juga baik. Maka antara dia dengan Allah di waktu yang kondisi ketika tidak ada orang yang tahu, dia qiyamul lail itu mulia. Kehidupan seseorang tanpa qiyamul lail itu hampa, kata para ulama. Itu hampa, kata para ulama. Ya. Kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darimi, Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan bahwasanya kehidupan ini tidak berarti bagiku kecuali hanya dengan apa? Qiyamul lail. Jadi kalau bukan karena qiyamul lail, beliau tidak akan mau hidup di dunia ini. Tidak akan mau hidup di dunia ini. Beliau pernah mengatakan bahwasanya seseorang mau jadi hamba yang sejati, benar-benar dikatakan hamba yang menjadi hamba Allah, itu adalah ketika dia berpuasa. Ya, dia berpuasa dan qiyamul lail. Itu baru dia jadi hamba yang sejati. Bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa yang sunnah dalam kehidupan dia. Bukan tarawih di Ramadan saja, tapi terus setiap hari. Qiyamul lail. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita kembali kepada tema kita bahwasanya beginilah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sederhana di dalam menikmati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan tidak berlebihan. Ada aturannya. Makan yang halal. Kalaupun makan, nggak banyak-banyak. Separuh, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga lagi buat nafas. Jangan semuanya makanan, nanti susah bernafas. Ya, sesak nafas, malas ibadah, karena berat. Mungkin ada yang sampai muntah-muntah.
Nah, ini jangan berlebihan. Nanti sudah berlebihan dosa lagi, mubadzir. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, beliau paling sering makannya adalah kurma. Makannya adalah apa? Kurma. Ada roti, tapi rotinya roti kering. Ya. Roti, tapi rotinya roti kering. Disebutkan dalam hadis, Aisyah mengatakan, Ummul Mukminin yang meninggal tahun 57 atau 56 Hijriah, dia mengatakan, ma syabi'a alu Muhammad min khubzi syair. Keluarga istri-istri Rasulullah itu tidak pernah kenyang dari makan roti gandum. Yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut. Kalaupun mungkin pernah kenyang 1 hari doang, nggak sampai 2 hari. Subhanallah. Hatta qubida Rasulullah, itu, dan kehidupan seperti ini sampai Rasulullah meninggal. Jadi tidak pernah menikmati makan kenyang dari, maksudnya cukup, maksudnya lengkap, nggak pernah kurang selama 2 hari. Belum pernah ada dalam catatan kehidupan Rasulullah bersama istri-istrinya. Ya. Dalam hadis yang lain, Abu Humamah Al-Bahir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah khubzus syair. Nggak pernah lebih itu rotinya Rasulullah. 1 hari itu kalau ada ya habis. Dimakan dan dibagi-bagi kepada yang lain. Ya. Kemudian poin yang lain dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau makan tentunya ada adab-adabnya. Beliau makan dengan tangan kanan. Nabi mengatakan, la ta'kulu bishimal. Ya. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Makanlah, jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Kulu bil yamin. Makanlah dengan tangan kanan. Jadi makan tradisi di dalam Islam. Ajaran Nabi kalau makan tuh pakai tangan kanan. Ustaz, minum gimana? Ya minum juga maksudnya. Makan, minum, artinya kalau bahasanya makan itu masuk di situ satu paket, minum juga. Makan, minum ya pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Makanya tadi kita katakan, kayak kalau kondisi kehidupan Rasulullah itu diterapkan di zaman sekarang, ini nanti dibilang kaku, tidak up to date, tidak ikut perkembangan. Karena masyarakat kita sekarang kalau makan ya gaya, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ya. Garpu tangan kiri. Ya, sendok makannya pakai tangan kanan. Masak tusuk daging atau ikan pakai tangan kiri, tahu tempe pakai tangan kiri makan. Nggak boleh. Ini menyelisihi agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Agama kita ternyata sampai makan pun diatur adab-adabnya. Kenapa demikian? Karena makan pakai tangan kiri itu adalah kebiasaan setan. Jadi setan juga makannya pakai tangan kiri. Tangan kiri itu makan, itu setan yang makan. Setan yang makannya pakai tangan kiri, maka jangan tasyabuh dengan setan. Jangan ngikutin menyerupai setan. Ya. Jangan tasyabuh dengan setan. Allah kok menyuruh kita untuk mengikuti, menjauhi langkah-langkah syaitan. Cara-cara syaitan itu dijauhi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti cara setan. Mau makannya atau apapun nggak boleh. Pokoknya apapun cara setan jangan diikuti. Ya. Makan pakai tangan kiri. Kemudian diantara adab untuk makan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa? Makan pakai bismillah. Diawali dengan bismillah. Ya. Suatu hari
Umar ibnu Abi Salama ini anak dari Abu Salama, anak dari Ummu Salama. Jadi ini adalah anak tirinya Rasulullah. Pernah makan pakai tangan kiri, nggak baca bismillah, dan kemudian tangannya itu pokoknya ngambil makanannya itu pokoknya nggak beraturan. Ambil di depan dia, di depan orang sebelah sana begitu ya. Ambil semua caplok. Ya. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, kalau makan bismillah, ucapin bismillah. Ucapin apa? Bismillah. Wakul biyamini, dan makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan ambil yang di depanmu dulu. Jangan ngambil sana sini, nyomot sana jauh, orang di depan orang diambil. Kata para ulama, adab dalam makan bersama tuh, kalau mau makan bersama. Ini Rasulullah makan sama beliau sama-sama nih. Makanya diajarin adab makan. Kalau mau makan di depan orang, mau ngambil di depan orang, ya minta izin. Kata para ulama. Sebagai adabnya. Depan kita misalnya sayur, tempe. Di depan sana ada ayam dan daging. Maka kita minta izin. Walaupun ini makanan yang berbeda-beda. Ya, kita minta izin di depan. Maaf, saya minta yang itu. Kalau diizinin kita ambil. Kalau enggak ya sabar dulu. Itu adab dalam makan bersama. Dan subhanallah, inilah cara Rasulullah mengajak dan mengajarkan generasi muda, generasi masih muda, anak-anak. Ini caranya begitu. Ketika dilihat dari anak kecil ini sesuatu yang salah, beliau tidak bilang, jangan makan begitu, jangan buat begitu. Tapi Nabi ngajarin, buatlah yang positif. Jadi, kesalahan namun diperbaiki dengan kalimat yang positif. Tanpa menggunakan kalimat jangan. Jangan begini, jangan begini. Tapi Nabi menggunakan kalimat positif. Makanlah dengan baca bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang di dekat. Ini perintah dan ini kalimat positif. Gak pakai larangan. Ketika mengajarkan adab-adab. Nah, dan ini kita ambil pelajaran. Kita terapkan dalam kehidupan, kehidupan pendidikan kita, di rumah tangga kita, atau mungkin di sekolahan kita. Ya. Teman-teman sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Poin berikutnya. Makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kalau makan duduk, ya. Beliau kalau makan duduk. Sempat kemarin sudah kita jelaskan, ketika beliau makannya duduk, ya. Karena ada larangan makan bersandar. Kemarin sudah kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 76 Hijriah, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah muttaki'an ala wisadatin ala yasari." Rasulullah pernah makan duduk. Namun dia bersender kepada bagian kiri, bertumpu bagian kirinya. Ya, seperti ini. Dan juga beliau melarang makan dalam keadaan duduk yang terlarang. Misalnya sambil makan begini, bersender ke belakang kayak duduknya raja-raja dulu, yang duduk kayak seperti orang sombong, makan kayak begini. Ya, gaya orang-orang sombong mau makan. Nah, ini Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Beliau kalau makan, beliau kalaupun duduk ya palingan posisinya beliau lebih condong ke arah makanan. Dia sampai bertumpu ke depan begini. Karena Nabi mengatakan, innila akulu muttakian. Saya tidak pernah makan bersender. Jadi duduknya beliau makan duduk, namun duduknya itu sedikit condong ke depan untuk memuliakan makanan. Sempat suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 93 Hijriah, beliau mengatakan, inni ra'aitu utiya Rasul sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu yakulu wa huwa muq'in minal ju'. Rasulullah pernah didatangkan sepiring kurma atau senampan kurma, lalu Rasulullah makan sambil iqa, ya duduk di atas kakinya dan badannya itu
kakinya di atas, jadi kakinya ini yang telapaknya kaki ditancapkan ke bumi sambil menghadap ke depan, dan dia duduk di atas betisnya beliau. Ya, duduk di atas betisnya beliau. Sambil badannya ke depan. Ini menunjukkan Rasulullah kalau duduk beliau menghormati makanan kalau ketika dia makan. Jadi makan dengan cara duduk, namun duduknya tidak bersender seperti sendernya orang-orang sombong dan orang-orang raja-raja. Misalnya makan sambil duduk begini, ya ini tidak bagus. Secara medis ini mengganggu sistem pencernaan dan membuat orang cepat lapar dan mudah kenyang dan cepat lapar. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah itu kalau kita makan duduk di atas kaki. Duduk di atas kaki. Itu kalau sekarang ya duduk lesehan. Duduk lesehan dan tidak bersila, itu lebih bagus. Jadi duduknya di atas kaki. Sambil perut ini lurus ke atas, tegak. Badan kita tegak, duduk di atas kaki. Ya, duduk di atas kaki. Seperti kita duduk iftirosh, ya, seperti kita duduk iftirosh, itu bagus. Atau yang satu kakinya yang kanan diangkat, diluruskan, baru yang satu yang kirinya didudukin. Nah, itu cara yang termasuk bagus secara medis. Yang jelas Rasulullah kalau makan beliau duduk di atas kaki beliau. Duduk di atas kaki beliau. Kemudian kalau mau makan atau minum, jangan sambil jalan-jalan. Ya, sambil jalan-jalan. Ini tidak baik. Nabi SAW melarang. Nah, Rasulullah SAW anil akli qa'iman. Rasulullah melarang makan berdiri. Kalau berdiri saja dilarang, apalagi sampai jalan-jalan. Itu maksudnya. Rasulullah menganjurkan untuk makan duduk. Artinya dilarang berdiri. Karena Rasulullah melarang. Makan jangan berdiri atau minum jangan berdiri. Gak bagus. Kemudian kalau seandainya makan saja, berdiri saja dilarang, maka jalan-jalan apalagi lari yang gak boleh. Ini sangat berbahaya pada kesehatan kita. Ya. Dan subhanallah yang seperti ini diatur oleh Rasulullah dalam agama kita. Jadi indah sekali. Makan, sebelum makan, ya kalau boleh cuci tangan, dianjurkan cuci tangan, dibersihin dulu tangan kita. Dianjurkan seperti itu. Makan pakai tangan kanan, baca bismillah, jangan berdiri, duduk makannya duduk. Kemudian makan jangan banyak-banyak, ya secukupnya saja, jangan berlebihan. Kemudian Rasulullah makan itu sampai kalau sudah selesai makan, beliau menjilat bekas makannya di tangannya beliau. Makanya dalam hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabi idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu tsalatsa." Nabi kalau makan, beliau menjilat 3 jari beliau. Jadi makan pakai 3 jari ternyata. Ini anjurannya. Makan pakai 3 jari. Ustaz pakai sendok gimana? Ya nggak apa-apa. Anda makan pakai sendok nggak apa-apa. Namun ya lebih baik lagi, lebih berkah lagi kalau memang kita bisa makan pakai 3 jari, makan pakai 3 jari. Misalnya makan tahu, makan tempe ya pakai tangan. Makan daging, makan apapun. Kalau misalnya bisa pakai tangan ya pakai tangan. Makan nasi jelas. Makan roti ya jelas pakai tangan bisa. Kalau memang yang tidak bisa pakai tangan, makan dengan kuah misalnya. Kuah ya berarti harus disendok. Walaupun sebenarnya kalau kita makan pakai tangan dengan kuah, makanan pakai kuah, kita makan pakai tangan, misalnya dagingnya atau makan bakso misalnya, ngambil pentolannya pakai tangan, mie-nya pakai tangan, kuahnya diminum misalnya langsung di mangkoknya, juga nggak apa-apa. Ya, kita mengikuti benar-benar niatnya mengikuti tuntunan Nabi SAW. Berkah, dapat pahala. Jadi makan dapat pahala.
Subhanallah, kehidupan kita ini kalau kita mau mengikuti tuntunan Nabi itu semua bernilai pahala. Dari mulai makan sampai kemudian buang apa yang sudah kita makan, kemudian misalnya kita mau tidur sampai bangun tidur, itu semuanya subhanallah. Kalau kita lakukan dengan niat mengikuti Rasulullah, dapat pahala. Dapat pahala. Dan ingat, apa yang sudah kita jelaskan tadi itu ada tuntunannya. Nabi yang nyuruh, Nabi yang anjurkan, kadang dilarang. Itu kita harus ikuti supaya dapat pahala. Kan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad ada keteladanan yang baik untuk kalian. Jadi kalau mau cari keteladanan yang baik, ya Muhammad SAW. Kehidupannya bagaimana? Maka Nabi adalah teladan kita. Orang pertama, nomor 1 bagi orang muslim, ya tentunya orang muslim. Kalau Anda tidak beriman, ya itu bukan Anda, kewajiban Anda. Tapi kalau Anda muslim, mukmin, Nabi adalah tuntunan, Nabi adalah panutan. Ya, jadi habis makan dijilat bekas makannya. Subhanallah. Sampai disebutkan itu keberkahan makanan itu kita tidak tahu, sehingga kata para ulama kita harus kita bersihkan semua sampai bekas-bekas yang ada di tangan pun dijilat, siapa tahu berkah makanan itu ada di situ. Atau mungkin di butiran nasi yang terakhir, kita nggak tahu. Maka kalau ada satu butiran saja di piring, makan, jangan sisakan. Atau secuil, sepotong daging kecil atau ikan, ambil dimakan. Siapa tahu berkah makanannya ada di situ. Namun makannya secukupnya, jangan ngambil banyak-banyak sehingga tadi nggak sampai dihabisin. Kalau kebanyakan ya nggak bisa habis. Tapi kalau ngambilnya sedikit, ngukurin misalnya ini sudah 1/3 buat perut saya, nanti 1/3 lagi minum, itu cukup. Maka jangan dibiarkan. Makanya kalau orang makan sewajarnya, secukupnya, insya Allah nggak sampai ada yang tertinggal, nggak ada yang tersisa lagi, insya Allah. Apalagi kalau makan dalam keadaan udah lapar. Dan subhanallah, sangat sedikit sekali orang berhenti makan ketika dia belum kenyang. Walaupun dia ketika makan belum lapar. Misalnya masih enak, masih ada sedikit kenyang gitu. Tapi dia mau makan, dia pengen apa yang sudah di piring habis. Subhanallah. Walaupun nanti akan kenyang berlebihan. Itu sangat sedikit. Makanya mungkin kebanyakannya begitu, dan sangat sedikit orang yang makan makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sangat sedikit sekali. Ya. Makanya kalau subhanallah, kalau kita mengikuti metode kehidupan Rasulullah, banyak lapar, banyak puasa, itu sebenarnya orang sehat. Dan kita bisa buktikan ketika kita puasa itu sehat ternyata. Sehat. Ketika orang gemuk misalnya, dia puasa jadi sehat insya Allah. Karena semua lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya itu akan terbakar habis lemaknya. Ketika dia lapar, itulah ya energi untuk menghabiskan lemak yang ada di dalam badan tubuhnya itu semua terpakai. Nggak ada yang terbuang. Tapi kalau sudah kenyang, akhirnya ada yang jadi lemak yang kemudian akan merusak atau membahayakan tubuh kita karena tidak difungsikan. Ya, tidak difungsikan. Sama kayak misalnya kita punya mesin, mobil atau motor yang tentunya ada takaran olinya, bensinnya. Tapi kalau kita taruh berlebihan, olinya, gemuknya itu berlebihan, ya itu akan merusak mesin kita, akan tidak berjalan dengan baik. Harus ada aturannya. Seberapa banyak dia butuhkan. Nah, ini adalah tuntunan Nabi SAW di dalam makanan atau di dalam penerapan bagaimana makan. Ya, itu sifat makannya Rasul SAW. Dan yang terakhir ini adalah poin yang terakhir adalah ketika kita setelah makan
tentunya tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berterima kasih atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita setelah makan, kita bersyukur dengan membaca misalnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dihafalin nih, habis makan jangan lupa baca doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Wa razaqanihi, dan memberikan rizki ini kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan sebenarnya tidak ada daya dan upaya dariku untuk mendapatkan rizki ini, makanan ini, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sampai makan, urusan kehidupan, ngisi perut ini saja kita setelah itu serahkan kepada Allah. Ternyata kita nggak punya daya apa-apa. Mau bisa makan, ya bisa makan itu nikmat, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih kekuatan kita bisa makan. Karena ada banyak orang kaya, harta berlimpah, makanan banyak, tapi nggak bisa makan yang dia miliki itu. Karena tidak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bersyukur, alhamdulillah. Bisa ngunyah makanan, ya. Perut kita bisa lambung kita bisa kerja dengan baik. Ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih. Kita bisa menikmati makanan, ada lidah yang kita bisa gunakan untuk merasakan makanan. Ada orang yang sudah hilang rasa bagaimana merasakan manis, asam, pahit, atau pedas. Itu sudah nggak ada lagi. Penciuman ada yang sudah hilang, nggak ada lagi. Tapi kita makan, menikmati nikmat ini benar-benar karunia kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Barakallahu fikum, ini yang bisa ana sampaikan. Ya, terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti kita. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mampu diterapkan dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan yang kita baca yang masuk. Assalamualaikum Pak, saya hamba Allah dari Sumatera Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak. Saya mau bertanya Pak, saya itu punya tetangga dan kami punya anak yang sebaya yaitu 2 tahun. Anaknya hampir tiap hari main ke rumah dan suka menjahati anak saya. Bahkan kadang mau memukul pakai batu. Aku gak tahan melihatnya Pak, tapi aku tidak mau mengusirnya. Kalau datang karena takut ibunya sakit hati Pak. Jadi apa yang terbaik yang harus saya lakukan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga tentunya fenomena yang sangat sering terjadi, kejadian yang sering terjadi. Anak orang datang ke rumah kita main, tapi kadang anak kita yang dinakalin. Masya Allah. Ya. Maka yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya tanggung jawab setiap rumah nih bapak ibu untuk mendidik anaknya. Ini kasihan nih ada anak yang datang ke rumah kita namun sikapnya, tingkahnya kurang bagus. Ya, walaupun mungkin dia masih anak kecil 2 tahun, namun tanggung jawab orang tua nih di rumahnya dia harus jaga anaknya. Jangan sampai keluyuran, datang ini kalau dia datang, dia masuk di rumah yang tidak benar, gimana jadinya? Ini anak ini akan dirusak. Alhamdulillah masuk ke rumah bapak yang baik insya Allah, yang mungkin sabar, yang mungkin bisa mengarahkan, bisa mendidik, bisa mengajarkan yang baik. Tapi kalau dia masuk di rumah atau tempat yang tidak baik, gimana jadi anak kita nih? Masa anak 2 tahun dibiarin main di tempat orang, gak diperhatikan? Di mana orang tuanya? Mana tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu?
Atau minimal seorang ibulah yang menjaga anaknya di rumahnya. Jangan keluyuran. Di rumah tuh dididik, diajari. Jangan cuek sama kayak binatang aja. Habis kawin, selesai lahir anak, dibiarin aja kayak gitu, cari makan sendiri. Nggak ada didikan. Biarin sudah, ngikuti alam. Ini jangan kayak gini orang tua nih. Setiap kita akan ditanya apa yang kita urus, apa yang kita pimpin. Seorang suami tanggung jawab atas anak istrinya. Seorang ibu perempuan dia tanggung jawab pada anaknya. Di rumahnya ketika suami pergi, dia tanggung jawab tuh. Dia ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita apakan tuh anak kita tuh? Diajari, dididik dengan baik atau tidak? Ya. Maka ini yang pertama saya ingin sampaikan kepada orang tua yang membiarkan anaknya seperti ini, keluyuran ke rumah orang. Ini tidak baik. Tidak baik. Jangan bebani orang. Mereka saja mungkin anaknya mereka belum keurus, malah tambah dengan anak kita yang mungkin lebih parah lagi dari anaknya dia. Dari anak orang. Maka harus tahu, jangan nanti justru kita orang tuanya jadi zalim. Ini anaknya memang tidak berdosa, tapi orang tuanya yang membiarkan anak dia kayak gitu, dia dosa tuh, dia zalim tuh. Mengganggu tetangga termasuk itu. Mengganggu tetangga. Walaupun dia, bapaknya, orang tuanya, ibunya tidak mengganggu, tapi anaknya dibiarin itu dengan sengaja mengganggu tetangga kita. Gak boleh. Ya. Jangan dibiarin. Diam di rumah. Dibiasakan dengan orang tuanya. Main, ajak dengan canda dengan dia, bermain dengan dia, belajar dengan dia. Ya, contohkan yang baik di rumah. Nah, itu tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, kita yang kedatangan anak ini ya mohon bersabar. Kita sabar, tapi kemudian kita awasi anak itu. Jangan dibiarin, kasihan. Nah, karena mereka belum paham. Kalau misalnya sambil lempar-lempar dengan batu, itu kan nggak bagus. Tapi diarahkan. Nah, ini nggak baik nih ya. Tahu nih batu, ini sakit kalau kena kepala. Ya, ini kalau kena adik, dedek kayak gini sakit nggak? Nah, diajarin kayak gitu. Oh iya sakit. Nah, jangan ya. Maksudnya jangan bikin kayak gini. Nanti misalnya kalau kena dedek kayak gini, bagus, sakit nggak? Sakit. Ya, berarti batu ini bukan di sini, ya batu ini atau benda ini di sini tempatnya. Dia masuk ke rumah kita, naik ke atas meja, naik ke atas lemari misalnya. Tanyain ke anak itu, nah ini lemari buat apa? Oh ini buat, lihat dia. Oh buat buku, buat apa lagi itu tempat ini. Oh berarti di sini bukan tempat mainan anak, di bawah, di lantai, main di bawah, diarahkan kayak gitu. Terus memang anak-anak harus diingatin terus kayak gitu. Kalau memang kita mau bersabar, dia main di rumah kita. Atau kalau enggak, ya sudah dengan langsung ketegasan kita, nah ayo pulang, ya, bawa ke rumahnya. Maaf ya Bu, ini saya nggak bisa ngawasi anaknya, takut nanti kalau mereka main nggak ketahuan nanti malah ada kelahi misalnya, nanti nggak enak kalau kita nanti anak saya yang terluka atau mungkin anak ibu yang terluka, kan kita jadi nggak enak. Lebih baik dibawa pulang saja. Ya itu sikap yang terbaik insya Allah. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.